System malfunction. Kick, drum, Bass, 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 kick, drum, bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Iwan Israwan, jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Saya menjabat sebagai dekan sejak tahun lalu. Kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadi pusat bidang ilmu bahasa, seni, dan humaniora yang unggul berbasis nilai kearifan lokal. Adapun misi kami adalah satu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang ilmu bahasa, seni, dan humaniora berbasis nilai kearifan lokal secara terpadu untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Dua, membina dan mengembangkan suasana akademik yang terbuka dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tiga, menyelenggarakan kegiatan penelitian bidang ilmu bahasa, seni, dan humaniora yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu bahasa, seni, dan humaniora yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi misi yang diutarakan tadi, saya sebagai dekan dibantu oleh wakil dekan, yaitu wakil dekan 1 bidang akademik, wakil dekan 2 bidang keuangan dan kerjasama kelembagaan, dan wadek 3 adalah bidang kemahasiswaan. Juga kami memiliki prodi sastra Inggris yang dijabat oleh Kepala Prodi Bapak Dr. Denny Kodrat, MPD. Kemudian kami juga dibantu oleh KUPT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala BAAK, yaitu Badan Administrasi Umum, Kepala BAUM, kemudian staf FIB. Juga dosen-dosen kami ini sudah menyelesaikan studinya baik strata 2 maupun strata 3, diantaranya ada strata 3 ini ada 3 orang ya. Kemudian akreditasi kami ini adalah B ya. Nah, perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sebelum FIB ini berdiri, yaitu dengan
bergabungnya beberapa sekolah tinggi menjadi universitas itu sebelumnya pada tahun 1990 ini Akademi Bahasa Asing. Kemudian pada tahun 2001 menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing dan 2002 yaitu menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Dan lulusan daripada baik itu dulu ketika masih ABA, STBA dan sekarang sudah menjadi Fakultas Ilmu Budaya, lulusan daripada FIB ini adalah sudah bekerja di berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, dan lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya ini cukup prospektif begitu ya, bisa bekerja di mana saja ya, baik di swasta maupun di pemerintah. Di samping itu juga lulusan daripada mahasiswa kami ini tidak saja mengandalkan dari lembaga pemerintah tapi juga bisa bekerja secara mandiri ya, baik itu dengan membuka kursus, kemudian menjadi guide pariwisata, kemudian menjadi penerjemah gitu. Jadi lulusan daripada Fakultas Ilmu Budaya ini jangan diragukan lagi, kami siap mendidik mahasiswa-mahasiswa kami ini untuk siap di kemudian hari untuk bekerja di lembaga manapun. Itu saja barangkali ajakan dari kami. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima, bisa berkenan, memotivasi gitu putra-putrinya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Sekian informasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Dalam hal ini saya sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik akan menyampaikan beberapa hal terkait akademik yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Pertama, Fakultas Ilmu Budaya memiliki satu jurusan yaitu Sastra Inggris, di mana prodi ini sudah memiliki akreditasi B. Dan yang kedua, saat ini Fakultas Ilmu Budaya sedang mengembangkan diri, membuka program studi baru, prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Yang ketiga yaitu perkuliahan yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Budaya secara sistem kredit semester. Keempat, kurikulum yang diadakan di Fakultas Ilmu Budaya berkolaborasi dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya dilaksanakan secara hybrid atau secara offline dan online juga dilaksanakan. Pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya difokuskan pada 3 kajian. Yang pertama, kajian pariwisata, kedua sastra, dan terakhir yaitu linguistik. Oke, jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Ilmu Budaya. Let's join us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suliati. Alhamdulillah untuk sekarang saya dipercaya untuk bertanggung jawab sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya UNSAP. Dengan bidang yang pengelolaan keuangan, sarana prasarana, dan kerjasama kelembagaan. Kalau ada pertanyaan mungkin mengapa kita
atau FIB menjadi salah satu alternatif bagi perguruan tinggi yang diminati itu karena salah satunya daya dukung baik fasilitas sarana prasarana maupun tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Beberapa prestasi atau kompetensi yang kami miliki, misalnya para dosen yang salah seorangnya menjadi konsultan Go Study Cina Indonesia, Indonesia Cina. Go Study ini adalah salah satu program kolaborasi dosen perguruan tinggi di Asia, Cina, dan Rusia. Itu salah satunya ada di tempat kami. Kemudian hampir setiap tahun para dosen kami juga menerima berbagai program pemerintah, baik hibah penelitian maupun hibah untuk yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk PKM. Serta ada juga dosen kami yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang S3 dan mendapat beasiswa BPI, biaya atau beasiswa pendidikan Indonesia. Untuk mendukung perkuliahan, kami juga memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill kompetensi mahasiswa dalam perkuliahan, terutama kebahasaan. Beberapa di antaranya ya seperti mungkin yang lain juga ada ya, ada perpustakaan, kemudian ada gedung olahraga, kemudian yang lebih spesifik mungkin di lab multimedia dan lab bahasa. Selanjutnya untuk bidang kerjasama kelembagaan, beberapa tahun terakhir kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata atau Disparbud Kabupaten Sumedang dalam kegiatan pembinaan desa wisata, kemudian peningkatan kompetensi para peserta Mojang Jajaka dalam bidang bahasa Inggris. Kerjasama yang lain kami lakukan dengan beberapa hotel berbintang 4, baik di wilayah Jawa, terutama Jawa Barat dan Bali, kemudian penyedia akomodasi juga, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam perkuliahan bidang pariwisata. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan sebagai Wakil Dekan 2 FIB Unsab Sumedang. Untuk itu jangan ragu, mari bergabung dengan Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, saya Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang. Sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang, saya memiliki tugas untuk membantu Dekan Fakultas Ilmu Budaya terkait dengan berbagai program bidang kemahasiswaan. Ada 3 program prioritas di bidang kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama adalah program pembinaan bidang penalaran minat dan bakat. Nah, program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang minat dan bakat khususnya, dan itu diwadahi dalam unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ada beberapa unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Budaya, namun prioritas yang diunggulkan untuk UKM di Fakultas Ilmu Budaya adalah unit kegiatan mahasiswa English Club yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris bagi mahasiswa. Yang kedua adalah program pembinaan bidang organisasi kemahasiswaan. Tentu ini difokuskan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan dan juga kolaborasi.
Jadi melalui organisasi mahasiswa, dalam hal ini adalah HIMA, ya, Himpunan Mahasiswa, mahasiswa akan belajar dan juga difasilitasi bagaimana meningkatkan kemampuan leadership atau kepemimpinan dan juga belajar berkolaborasi di dalam tim untuk mewujudkan visi misi organisasinya. Yang ketiga, ini adalah program yang sangat-sangat diminati oleh para mahasiswa khususnya, yaitu program peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Nah, tentu para calon mahasiswa khususnya bertanya-tanya terkait dengan program ini. Jadi program ini ditujukan untuk meningkatkan, ya, kesejahteraan mahasiswa dalam arti bahwa masih banyak terdapat mahasiswa yang memiliki keinginan untuk kuliah namun terbatas dengan kondisi ekonomi. Nah, oleh karenanya melalui program ini Fakultas Ilmu Budaya juga memfasilitasi akses beasiswa yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang masih kuliah ataupun calon mahasiswa yang akan melanjutkan di Fakultas Ilmu Budaya. Di antara beasiswa-beasiswa yang saat ini difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Budaya, yang pertama adalah beasiswa KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan beasiswa KIP Kuliah ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan bidang ekonomi namun memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan kuliah. Dan KIP Kuliah ini menjadi favorit para calon mahasiswa baru dengan kriteria tadi, karena pembiayaan melalui KIP Kuliah ini dibiayai itu sampai lulus kuliah. Kemudian beasiswa yang kedua adalah beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship, dan ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan yang menjadi catatan yang menarik bahwa tidak semua kampus, tidak semua universitas dan juga termasuk fakultas di dalamnya itu bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dalam konteks pelaksanaan Jabar Future Leader Scholarship ini. Dan alhamdulillah kami di Fakultas Ilmu Budaya di bawah naungan Universitas 11 April juga memiliki akses untuk mengikuti beasiswa CFLS ini. Demikian tadi 3 program penting, ya, di kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya. Yang terakhir, dari kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya akan menyampaikan beberapa prestasi yang pernah diraih oleh para mahasiswa. Ada 2 prestasi penting, ya, yang pernah diraih oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, meskipun prestasi-prestasi yang lainnya juga banyak, namun yang akan kami sampaikan adalah prestasi di tingkat nasional. Dari tahun 2022 dan juga sampai tahun 2023, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya berhasil menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang PKM, program kreativitas mahasiswa, khususnya di dalam penyelenggaraan riset bidang sosial dan humaniora. Jadi selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2022 dan juga tahun 2023. Kemudian prestasi yang kedua adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya secara rutin telah menjadi pembicara di tingkat internasional yang tadi sempat disampaikan oleh Wakil Dekan 2 di bagian kerjasama. Jadi kami juga sudah bekerja sama dengan Hustadi Cina, gitu ya, untuk menyelenggarakan berbagai event seminar tingkat internasional, dan di dalam seminar internasional tersebut juga diundang para mahasiswa di berbagai universitas yang ada di Asia Tenggara sebagai pembicara. Dan alhamdulillah secara rutin Fakultas Ilmu Budaya mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk menjadi pembicara di seminar internasional tersebut. Jadi bagi adik-adik lulusan SMK, SMA, dan juga sederajat, jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Ilmu Budaya, dan kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kodrat,
Ketua Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia untuk bergabung bersama kami menjadi mahasiswa di Program Studi Sastra Inggris, karena lulusan kami adalah lulusan yang siap kerja, siap terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Lulusan kami adalah lulusan yang memiliki kompetensi memadai di sastra Inggris, kemudian pariwisata, dan juga memiliki nilai-nilai global yang mampu menghadapi tuntutan para pengguna dan juga dunia usaha dan industri. Desain kurikulum kami yaitu mengadaptasi outcome based education atau dikenal dengan OBE, di mana dalam desain perkuliahan kami berupaya mengkombinasikan antara konsep-konsep dasar, teori, dan juga praktek. Karena berbasis outcome, kami mendorong para dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan kolaborasi antar mata kuliah. Sehingga mata kuliah tersebut tidak hanya berakhir hanya sekadar teori saja, namun juga mampu diterapkan secara aplikatif dan sekaligus juga berbasis proyek dan penyelesaian masalah. Kami berkeyakinan, oleh karena itu, lulusan kami adalah lulusan yang bermutu, yang adaptif terhadap perubahan, dan sekaligus memiliki soft skill yang memadai, sehingga kami harap seluruh lulusan kami mampu terserap di dunia usaha dan juga di dunia industri. Lulusan kami telah bekerja di berbagai macam perusahaan, seperti di BUMN, semisal PT KAI, kemudian juga banyak diterima di institusi pemerintahan, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu kami melihat bahwa karena desain kurikulum kami sangat adaptif terhadap perubahan dan juga terhadap dunia usaha dan dunia industri, dengan kompetensi skill berbahasa ini, maka seluruh pengguna kami dapat diterima di berbagai sektor atau berbagai bidang yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kompetensi bahasa. Para mahasiswa kami saat pemerintah membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, mereka antusias untuk mengikuti program tersebut. Beberapa mahasiswa kami masuk pada program MSIB atau magang bersertifikat dan studi independen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Di luar itu, kami pun memiliki mata kuliah pemagangan yang diselenggarakan di semester akhir, dan mahasiswa juga antusias mengikuti mata kuliah tersebut dengan mengajukan diri ke berbagai macam institusi, baik itu institusi militer, kepolisian, dan juga di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dengan desain kurikulum kami yang berbasis outcome, mahasiswa-mahasiswi memiliki inisiatif untuk mengembangkan kompetensi mereka, sehingga mereka tidak hanya memiliki kemampuan dalam sastra Inggris saja, tetapi juga menambah pengalaman dengan langsung masuk pada program-program pemagangan tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi mahasiswa program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.